Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, di video ini akan ada pembahasan mengenai mata pelajaran seni budaya dan keterampilan mengenai materi bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. A. Konsep bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Bernyanyi merupakan kegiatan melantunkan suara dengan nada-nada yang berirama dan beraturan. Bernyanyi dapat diiringi dengan atau tanpa alat musik. Bernyanyi tanpa diiringi alat musik itu disebut akapela. Lalu bernyanyi juga dapat dilakukan secara berseorangan atau secara berkelompok. Bernyanyi secara perseorangan disebut solo. Bernyanyi secara berkelompok disebut kor. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok? Sebenarnya, pasti hampir dari semuanya itu pernah. Karena, contohnya saja ketika kalian menjadi sebuah paduan suara, maka dalam upacara bendera, bernyanyi lagu Indonesia Raya, itu kalian telah melaksanakan bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok antara penyanyi satu dengan penyanyi yang lainnya tidak boleh saling menonjolkan diri sendiri. Semua penyanyi harus melebur menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, dalam bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok, harus dimunculkan kesadaran tentang kebersamaan. Selanjutnya, B. Teknik vokal. Coba, Ibu mau tanya dulu nih. Menurut kalian, organ tubuh manakah yang paling berperan penting ketika kalian bernyanyi? Jawabannya pasti mulut ya. Sebenarnya betul juga sih jawabannya mulut, tapi banyak organ-organ penting lainnya, organ-organ tubuh penting lainnya yang membantu kalian ketika kalian bernyanyi. Kita bahas satu-satu ya. 1. Organ penggerak. Organ ini berfungsi menggerakkan serta mendorong udara sehingga mampu menggerakkan pita suara dan menghasilkan suara. Bagian tubuh yang termasuk organ penggerak adalah paru-paru, laring, faring, dan diafragma. Kita bahas ya. Paru-paru berfungsi menghirup udara, dan embusan udara inilah yang dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara sehingga kita dapat berbicara dan menghasilkan suara. Kapasitas paru-paru tergantung dari nafas kalian, tergantung dari panjang pendeknya suaramu. Kapasitas paru-paru ini dapat dilatih agar semakin besar, maka harus melakukan latihan pernafasan. Menghirup udara, ditahan, dan dihembuskan secara perlahan sampai udara yang ada di paru-paru kita habis. Laring adalah tempat di mana pita suara berada. Kalau dari luar, laring dapat dilihat di dekat jakun. Dan kalau dipegang juga ketika kita berbicara, maka di tempat laringlah, di tempat situlah pita suara kita berada dan terasa getaran yang cukup tebal. Selanjutnya, faring atau batang tenggorok. Organ ini menghubungkan laring dengan rongga mulut dan rongga hidung. Organ ini sangat rentan dengan gangguan udara. Jika organ tubuh ini terganggu, maka kamu akan merasakan yang namanya sakit tenggorokan, sehingga gatal, batuk, atau bahkan sampai radang tenggorokan. Dan ini akan membuat kamu bernyanyi kurang maksimal. Selanjutnya adalah diafragma. Nah, bagian ini adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Fungsinya mengatur kerja paru-paru secara otomatis. Dalam kaitannya dengan teknik bernyanyi, diafragma sangat membantu untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Dan dalam bernyanyi yang benar, seharusnya pernafasan dilakukan bukan hanya dengan dada ataupun dengan perut, tapi juga menggunakan pernafasan diafragma sehingga suara yang dimunculkan lebih bulat, lebih bagus, lebih indah, dan lebih merdu. 2. Organ penggetar. Organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Pita suara berbentuk jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis. Pita suara antara laki-laki dan perempuan itu berbeda.
Pita suara laki-laki itu lebih panjang dan pita suara perempuan lebih pendek. Dan inilah yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. 3. Alat ucap. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri dari dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan, yaitu lidah. Sedangkan titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Yang termasuk dalam titik artikulasi adalah bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. 4. Resonator. Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan di dalam rongga organ resonator ini akan semakin menguatkan suara. Contohnya saja pada badan gitar. Di depannya itu ada badannya dengan lubang di tengahnya, dan itulah yang membuat suara gitar terdengar lebih kuat, keras, dan kencang. Apabila gitarnya tidak ada lubangnya, tidak memiliki lubang itu, maka suaranya tidak akan sekeras gitar yang memiliki lubang itu. Sama dengan suara, kita memiliki sebuah resonator sehingga suara kita dapat dihasilkan lebih keras. C. Latihan bernyanyi satu suara atau unisono. Kalau kalian pikir harus punya suara bagus nggak ya untuk bernyanyi? Harus punya suara merdu nggak ya untuk bernyanyi? Harus punya kemampuan apa sih untuk bernyanyi? Kita bahas ya. Tidak perlu suara yang merdu dari lahir untuk bisa bernyanyi secara unisono. Ketika kalian rajin berlatih, maka ibu yakin kalian pasti bisa bernyanyi satu suara atau unisono. Yang pertama, ketepatan membidik nada atau pitch. Kemampuan membidik nada dengan tepat disebut pitch control. Ketika kalian tidak mampu, maka biasanya suara yang dihasilkan akan terdengar fals atau sumbang. Maka dari itu perlu pelatihan yang terus-menerus dilakukan. 2. Interpretasi lagu, yaitu kemampuan menafsirkan maksud dan tujuan lagu. Jadi sebelum kalian bernyanyi, kalian harus baca dulu nih keseluruhan lirik lagu. Terus setelah kalian baca, kalian pahami apa sih isi lagunya. Maka dari itu, setelah itu kalian baru bisa menyanyikan lagu tersebut. 3. Penjiwaan lagu. Nah, ini menjadi hal yang penting nih. Selain untuk menyampaikan pesan, lagu juga diciptakan untuk mengungkapkan rasa. Bahagia, sedih, senang. Bahagia dan senang sama ya. Bahagia, sedih, sendu, kecewa, atau berbagai macam perasaan dalam lagu itu harus kalian jiwai dulu. Sehingga ketika kalian bernyanyi, itu akan tersampaikan kepada para pendengar dan kalian akan membuat para pendengar terpesona dengan suara kalian. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha penjiwaan terhadap sebuah lagu. Yang pertama adalah ritme atau irama, yakni mengalirnya alunan musik. Dalam mengalirnya sebuah alunan musik tentu mirip dengan aliran sungai. Ada deras, ada saat tenang, bahkan berhenti. Ada naik, ada turun, dan seterusnya. Maka dari itu ritme ini sangat penting sehingga lagu tersebut terdengar lebih indah. Yang kedua adalah birama, yaitu ketukan-ketukan dari sebuah lagu. Ketika bernyanyi harus sesuai dengan ketukan agar terdengar lebih harmonis dengan musiknya. D. Teknik bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Pada dasarnya teknik bernyanyi itu sama saja, mau secara berkelompok ataupun secara perseorangan. Namun ketika bernyanyi secara berkelompok harus memiliki kesamaan dalam berbagai unsur. Selain teknik vokal, harus ada kesamaan mengenai unsur harmoninya. Kita bahas ya. 1. Kesamaan nada atau pitch. Untuk menghasilkan kesamaan nada diperlukan penguasaan pitch control yang baik. Jika salah satu penyanyi salah membidik nada, nyanyian akan sumbang atau fals. Memang betul, bernyanyi secara berkelompok itu harus memiliki rasa kebersamaan dan tidak boleh saling menonjolkan diri. Tapi bukan berarti 1 atau 2 dari 10 penyanyi itu boleh salah membidik nada. Kesamaan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Dalam bernyanyi secara berkelompok, tiap penyanyi harus bernyanyi dalam kecepatan yang sama. 3. Kesamaan dinamik. Dinamik adalah keras lemahnya suara dalam bernyanyi untuk menghasilkan ekspresi yang sesuai dengan isi lagu. Pada saat bernyanyi berkelompok ini, dinamikanya harus sama. Ketika bernyanyi kencang, maka semua penyanyi harus kencang. Ketika menyanyikannya dengan suara yang pelan, maka semua penyanyi harus menyanyikannya dengan pelan. 4. Kesamaan penjiwaan lagu dan ekspresi.
Ketika bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok, itu harus memiliki kesamaan penjiwaan sehingga pesan yang disampaikan akan sampai kepada para pendengar. Cukup sekian pembahasan pada video ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan, tapi semoga pembahasan dan penjelasan yang dijelaskan cukup ya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.